Dengan Agus Hardiman dari YouTube channel Alsunika, channel tentang produksi multimedia. Nah, di video ini saya akan membahas cara menggunakan software DAW Studio One. Ya, jadi sekarang udah versi 7 dan ini akan dibahas mulai dasar hingga advance dalam berbagai seri video. Ya. Oke, jadi yang awal ini adalah start page. Start page itu pada saat kita menjalankan Studio One, dia akan menampilkan halaman awal atau start page-nya seperti ini. Secara global, ya di sini adalah file-file terakhir yang sudah kita buka, kita kerjakan, ya. Diurutkan berdasarkan dari yang paling terakhir kita buka sampai yang sebelumnya, ya. Nah, kalau di Studio One itu ada yang disebut song dan project, ya. Kalau song itu adalah data project kita atau data lagu kita, ya song ya, yang terdiri dari banyak track. Kayak biasanya kalau kita lagi bikin aransemen, kita ada drum, ada bass, ada gitar, ada keyboard, ada vokal. Nah, jadi banyak track. Nah, kita buatnya di song ini. Kemudian nanti setelah kita bikin aransemennya dan setelah kita edit, nah kita mau mixing. Mixing itu meramu semua track tersebut supaya terdengar lebih enak, yes, lebih balance, baik secara frekuensi, secara volume, ya, secara dinamika, kemudian secara stereonya. Ya, jadi di sini yang song ini, disitulah kita bekerja dengan multi track dan termasuk sampai mixing. Nah, sedangkan project itu adalah halaman khusus untuk mastering. Jadi di sini kita udah bicara dengan atau bekerja dengan hasil aransemen dan mixing, kemudian udah jadi satu file stereo. Ya, kalau yang di song ini masih banyak file audio, file WAV, ya. Kalau yang di sini udah tinggal satu file stereo WAV, ya. Nah, itulah kita buatnya nanti di project. Kalau show ini adalah fitur dari Studio One Pro untuk membuat software Studio One itu sebagai software untuk live performance, ya. Nah, itu nanti semua akan kita bahas, ya. Tapi satu persatu dulu dari dasar, yaitu start page yang ini. Nah, kemudian juga misalnya yang di tengah ini adalah, ya, ini profil kita, ya. Ini akan ada kalau kita nanti bounce atau mix down sebagai file MP3, ya. Jadi file MP3 itu nanti kita bisa keluar gambar foto profile kita, ya. Jadi kita bisa rubah dengan klik 3 titik ini, nanti kita pilih foto apa yang kita mau. Kemudian juga di sini kita bisa klik, kita isi website kita atau sosial media kita, nama kita, ya. Terus genrenya apa, ya, misalnya pop gitu, ya. Oke. Nah, itu kira-kira, ya. Jadi artis profile. Nah, di sini ada tab SoundCloud. Jadi kalau kalian punya SoundCloud, kalian bisa connect account kalian dengan SoundCloud kalian supaya nanti kalau udah selesai rekaman dan arrangement, udah mixing dan mastering, kita mau upload langsung ke SoundCloud bisa, ya, kalau udah connect dengan SoundCloud ini. Oke. Nah, yang sebelah sini adalah bagian news. Jadi ini hanya keluar kalau kalian connect dengan internet. Jadi setiap beberapa saat dia akan, atau Presonus, ya, pembuat Studio One Pro ini akan mengeluarkan news, berita atau tutorial-tutorial yang dirilis di websitenya. Ya, jadi kalau kalian mau belajar, tinggal diklik aja, nanti dibawa ke websitenya, ya. Nah, yang penting sebenarnya di sini nih, ya. Jadi di sini adalah setup untuk audio device dan external device. Nah, itu apa? Jadi audio device itu adalah audio interface atau sound card apa yang kita pakai untuk bekerja, ya. Audio interface itu kita bisa dengar audionya dan juga bisa merekam nanti, ya. Nanti waktu mixing juga kita bisa monitoring semuanya. Nah, kita harus pilih di sini. Kalau kita belum memilih dengan benar, nanti bisa terjadi masalah nggak ada suara, ya.
atau keluarnya di tempat yang lain yang bukan seharusnya gitu. Ya itu ya, jadi nanti kalian set di sini. Kalau external device tuh untuk mengatur setting MIDI controller. Ya, jadi kalau kalian punya MIDI controller itu bisa dikenali oleh Studio One Pro itu dengan mengatur settingnya di sini. Ya. Nah, contohnya di sini saya udah mengaktifkan Steinberg WR22C yang sedang connect dengan komputer saya via kabel USB-C ya. Jadi bisa lewat USB, ya bisa lewat koneksi yang lain juga, Thunderbolt dan sebagainya ya. Nah, ini cara mengesetnya adalah kita tinggal klik ini. Ini di audio setup. Jadi audio device itu ada playback device. Nah, ini kita harus pilih kita mau pakai audio interface atau soundcard apa, dimana soundcard atau audio interface itu sudah kita colok kabel ke alat monitor kita, misalnya speaker monitor ya. Kalau kita belum punya speaker monitor, mungkin kita pakai headphone ya, kita harus colok headphone ya ke situ ya. Saya pernah bikin videonya untuk cara setup home studio yang paling dasar, dari paling dasar ada 8 setup yang videonya ini. Jadi silahkan ditonton kalau kalian benar-benar belum paham ya. Nah, kalau kita udah install drivernya, atau kalau di Mac itu nggak perlu diinstal, kadang-kadang dia udah terdeteksi ya. Nah, kita bisa keluar pilihannya di sini ya. Jadi kalau kalian udah punya satu audio interface, apakah Focusrite atau M Audio atau merek lainnya, kalau belum ada keluar di sini ya, itu berarti drivernya belum terdeteksi ya, atau belum kalian install drivernya. Jadi kalian harus install dulu ya. Kalian tinggal cari di website pembuatnya, selalu ada itu drivernya ya. Nah, kadang-kadang ada beberapa audio interface atau soundcard yang memang nggak punya driver. Jadi biasanya pakai, kalau di Windows tuh ada driver yang namanya ASIO for All ya. Itu bisa download gratis sebagai driver pihak ketiga atau third party driver ya. Oke. Nah, itu ya. Jadi kalau lihat sini, ini ada Apogee duet saya ya, ini ada keyboard saya Korg ya. Dia juga terdeteksi sebagai audio interface karena memang ada fitur audio interface-nya. Lalu Steinberg ya, dan lain-lainnya. Bahkan ini C2F ini sebenarnya monitor layar monitor saya itu. Jadi kan ada speakernya juga itu ya. Nah, itu juga terdeteksi ya. Atau ini Hisense juga layar monitor ini Samsung ini ya. Oke, nah tapi itulah, jadi jangan lupa untuk pilih dulu drivernya supaya ada bunyinya. Kalau playback tuh untuk membunyikan, kalau kita memplay satu file audio atau file MIDI ya, bunyinya tuh apa yang kita set di sini. Nah, kalau recording itu bisa untuk merekam apa yang kita colok ke alat itu. Misalnya kita mau merekam vokal, kita pakai mikrofon ya, kita colok kabel mikrofon ke audio interface kita ya, atau kita gitar, kita mau rekam ya, kita masukin juga ke input soundcard itu ya. Nah, tentang input dan output dari suatu audio interface itu saya pernah bikin juga videonya ya. Jadi nggak bisa sembarang colok kan, jadi kalian coba nonton video yang ini nih ya. Nah, itu ya, kalau udah nonton semoga lebih paham. Itu untuk yang belum paham ya. Oke, nah berikutnya ada ini yang penting nih, device block size. Ini sebenarnya kalau di software DAW lain namanya macam-macam. Ada yang buffer size ya, ada yang namanya disebut tulisnya latency ya. Jadi sebenarnya device block size itu adalah ukuran blok di RAM komputer kita yang digunakan untuk menyimpan data sementara ya, sebelum diteruskan ke DAW. Jadi misalnya kita rekam gitar. Nah, data rekaman kita itu disimpan dulu ke device ini, device block size atau di buffer size ini ya, yaitu yang ada di RAM. Dan ini besarnya berapa sampel ya. Kalau kita klik ya, itu sampelnya ada yang besar, ada yang kecil ya. Nah, jadi apa ini maksudnya? Jadi kalau besar ini dia nunggu datanya banyak dulu atau sampai 1024 sampel baru dikirim ke software DAW-nya. Nah, kalau kita pilih misalnya
64 sampel, dia akan langsung dikirim ke DAW-nya. Nah, pengaruhnya kalau settingnya kita semakin ke bawah atau semakin besar ini, semakin lambat respon dari software DAW-nya. Kenapa? Dia nunggu sampai full dulu. Ya, datanya baru dikirim ke software DAW. Nah, tapi semakin kecil buffer size-nya atau device block size-nya ini, itu semakin cepat responnya. Nah, tetapi ada tetapinya. Semakin kecil angkanya, semakin keras kerja komputernya. Ya, dia mengambil ya RAM dan CPU-nya juga jadi lebih berat. Sampai pada satu titik dia bikin hang komputernya. Atau mungkin playbacknya udah nggak mulus lagi. Playbacknya nggak smooth, nggak lancar, tapi ada berebet-berebet. Ya. Nah, jadi artinya kita harus cari kompromi antara angka buffer size yang nggak terlalu besar, ya, tapi juga latensinya jangan sampai terlalu kecil tapi bikin komputernya nggak kuat, ya. Ya, jadi kalau mungkin baru 1-2 track nggak kerasa, tapi nanti kalau kita udah bikin belasan atau puluhan track itu baru kerasa. Jadi ada nge-lag-nya gitu, ya. Nah, jadi kalau di komputer saya itu saya selalu set di 128 samples. Terus setiap orang kan punya spek komputer yang berbeda. Ya, kalau saya ini sebenarnya pakai Mac Intel yang tahun 2018. Ini prosesornya i5 atau i5. Kemudian RAM-nya 8 GB saja, ya. Ya, tapi saya banyak kerja dengan spek seperti itu, aman sih. Tapi buffer size saya di 128. Nah, kalau kalian tergantung speknya semakin canggih ya bisa semakin kecil. Tapi kalau semakin rendah speknya ya mungkin harus besarin, tapi akhirnya jadi ada latensi yang mengganggu. Jadi mungkin saran saya coba di set 128 sampel seperti ini. Kalau kalian merasa aman latensinya atau mungkin komputernya nggak berat, ya udah 128. Tapi kalau misalnya komputernya jadi berat, kalian harus besarkan jadi yang lebih besar. Ya, kalau terus lagi dibesarkan, ya artinya sudah saatnya kalian upgrade komputermu. Nah, saya pernah bahas di video yang ini. Jadi kalau buat produksi musik atau bikin musik di komputer, apa sih sebenarnya spek CPU dan RAM yang dibutuhkan, dan CPU itu pengaruhnya ke apa dan RAM itu pengaruhnya ke apa? Ya, kalau besar dan kecil itu apa pengaruhnya? Silahkan ditonton video itu. Ya, jadi saya selalu di 128 sampel. Nah, di sini kelihatan tuh input latensinya segini 4,67 milidetik, output latensinya 4,4. Jadi nanti dijumlah ini sekitar 8 tambah 6,4 ya, jadi 9 milidetik. Ya, jadi ada delay atau latensi 9 milidetik. Ya, 9 milidetik berarti 1 detik kan ada 1000 milidetik ya. 1 detik ada 1000 milidetik, berarti kalau 9 milidetik itu 9 per 1000 detik ya. Jadi biasanya kalau udah di bawah 20 milidetik itu biasanya sih udah aman ya. Ya, jadi gitu. Coba misalnya saya ubah jadi ini. Begitu saya rubah jadi buffer size yang besar, latensinya bertambah juga. Ya, mungkin sekitar 23 tambah ya anggap aja 48 lah ya. Atau 47 milidetik. Ya, itu udah lumayan berasa itu biasanya. Ya. Tapi kalau 16 gimana? Nah, ini sangat low latensi ya, sekitar 2,5 tambah ini ya 4 atau 5 milidetik. Nah, ini kan kayaknya ideal banget, tapi biasanya nanti berat komputernya kalau udah banyak track gitu ya. Jadi sekali lagi saya selalu di 128 samples. Oke, kalau yang lainnya apa sih di sini? Yang ini nanti untuk ngeset MIDI controller ya. Jadi MIDI controller itu setupnya kita atur di sini. Jadi kalau belum dikenali oleh Studio One, kalian harus cek di sini ya. Jadi saya mau kasih contoh, misalnya ini saya remove dulu. Jadi anggap aja saya punya Korg ya, ini Korg yang apa, Nautilus 88 ya. Anggap aja ini kondisi awalnya memang belum dipakai ya. Nah, kita mesti add dulu ya, add. Nah, tapi gini, kalian kalau di Windows tuh kadang-kadang harus install driver dulu
Jadi kalian carilah misalnya pakai Korg, Roland atau Yamaha, cari driver USB drivernya ya dari situs pembuat keyboardnya itu ya. Lalu biasanya koneksinya kan pakai USB ya. Ada juga pakai kabel MIDI yang 5 pin ya. Nah, contohnya saya udah install, atau di sini sih sebenarnya karena pakai Mac dia plug and play. Jadi dia langsung terdeteksi tanpa kita harus install driver ya. Jadi kalau lihat sini ada Korg nih. Nah ini kan cuma ada 2 nano control yang kecil itu ya. Jadi kalau nggak ada pun nggak apa-apa. Jadi kita pilihnya yang ini aja, new keyboard ya. Nah di sini kita tulis aja ya Korg. Ya ini kita kasih nama. Ya ini ya. Seperti ini namanya. Nah tapi yang penting adalah ini. Kita harus mengaktifkan ini receive from. Nah ini jadi ini keluar. Kenapa? Karena kita udah install drivernya, atau drivernya udah terdeteksi, atau keyboardnya udah terdeteksi ya. Tapi kalau ini di Mac nggak perlu diinstall driver ya, tapi kalau di Windows perlu ya. Jadi kalian pilih Nautilus. Nah cukup itu aja. Ini jangan dicentang ya. Kalau dicentang nanti malah nggak aktif ya. Ini juga jangan dirubah ya. Kalau tentunya ini untuk sekarang nggak usah ya. Kalau pengen tahu itu buat apa, kalian tanya di kolom komen ya. Nah itu, terus mungkin kalau kita memang selalu pakai ini untuk sebagai MIDI controller utama, kita aktifkan ini default instrument input. Artinya apa? Nanti setiap kita bikin new song atau lagu baru, dia akan, atau kita bikin track MIDI atau virtual instrument baru di satu lagu, dia akan defaultnya atau standarnya akan aktif yang ini, yang kita pilih ini ya. Itu aja untuk dasarnya ya. Kalau yang lainnya apa, itu saya nggak mau terlalu detail, malah bikin pusing ya. Jadi kalian kalau mau tahu itu bisa tanya aja, tanya di kolom komen ya. Oke, nah kita oke. Nah udah, ini udah kedetek ya, receive from-nya dan Nautilus, itu aja cukup ya untuk sementara. Nah jadi yang lain-lain juga itu sebenarnya tadinya nggak ada ini, jadi ditambahkan dengan MIDI controller yang saya punya gitu ya. Ada Arturia, ada Presonus ya, ada lain-lain icon dan sebagainya. Oke, kita oke. Nah itu ya. Nah kalau di sini, di atas ini paling ini, kalau new ini sebenarnya kita bisa pilih ya. New ini kita mau bikin lagu ya, ini kita bisa kasih nama. Ini otomatis oleh kalau Studio One Pro itu dia langsung kasih nama tanggal dan nama kita. Kalau saya biasanya ini langsung dirubah ya, tanggalnya nggak dihapus karena nanti penting tanggal itu supaya kita tahu itu kita buatnya kapan. Misalnya saya ini misalnya ya, ini nama artisnya ya, misalnya Cinta, ini judul lagunya. Terus misalnya ini tugasnya apa, aransemen ya. Nah itu ya, jadi jelas, dan kita lihat ini kita bisa tahu kapan kita buat dan apa lagunya. Kemudian ini apa, oh lagi aransemen, tapi nanti kan ada editing, ada mixing, ada mastering ya. Jadi dari nama filenya kita bisa tahu. Lalu di sini adalah lokasinya, kita taruh di mana ya. Jadi kalau bisa sih kita simpannya jangan di hard disk startup ya. Kalau di Windows di C ya, kalau di Mac itu Macintosh hard disk itu ya. Kalau bisa jangan di situ ya. Jadi kalian punya hard disk eksternal ya. Contohnya di komputer saya punya ada 2, 4, 6 atau berapa ya, ada 6 sampai 7 hard disk yang terkonek gitu. Total bisa 21 tera ya itu ya. Jadi kalian punyalah hard disk eksternal untuk menyimpan data, supaya nanti kalau ada masalah dengan hard disk startupnya, ada kena virus lah atau nggak bisa di boot, setidaknya datanya masih ada. Nanti kalian bisa buka setelah komputernya diperbaiki ya. Nah itu. Nah kemudian di sini sample rate. Nah ini sih ada macam-macam ya. Kalau saya selalu bekerja di 48 kHz. Nah penjelasannya ini agak panjang, makanya saya udah bikin videonya ya. Videonya yang ini ya, sample rate itu apa, kemudian juga resolution atau bit depth-nya ada 24 bit, 30 bit ya, 16 bit itu apa ya. Nah saya selalu pakai 48 dan 24 yaitu standar ya gitu. Jadi kalian bisa juga sih 44,1 dan 24
Biasanya sih zaman sekarang sih 4124 atau 4824. Ya, tapi nanti ada orang yang 192, ada yang 96. Nah, itu kalian bisa tonton video yang tadi ya. Ini time base-nya, lagu kita berbasis apa? Kalau memang kita bikin lagu ya bar. Tapi misalnya kita mau bikin sesuatu yang nggak ada temponya, free, nah kita bisa pakai detik. Ya, tapi ini juga bisa dirubah nanti ya, terserah kita nanti di dalamnya. Nah, ini panjangnya ini hanya panjang lagunya, ya perkiraan kasar aja. Kita mau bikin berapa nanti supaya ada penanda start dan end-nya, awal dan akhirnya itu berapa menit, itu pun bisa dirubah. Jadi ini kasar aja, misalnya saya mau bikin lagu yang 5 menit, ya itu kayak gitu ya. Nah, di sini ada feature drop files. Jadi misalnya kita punya file yang mau langsung kita buka, setelah bikin ini langsung dibuka, kita tinggal drag aja dari Explorer atau dari Finder kalau di Mac gitu ya. Di drag ke sini nanti langsung dibuka satu lagu song yang udah ada file yang kita ini ya. Customisasi ya, customisasi ya macam-macam itu ya. Jadi ada yang minimalistik, ada yang buat audio editing, ada yang basic ya. Kalau saya selalu yang komplit, jadi lengkap semua tampilan si Studio One-nya gitu. Ya ini ya, kelihatan file type-nya Studio One titik song ya. Jadi kalau itu lagu atau project multitrack atau mixing itu titik song. Nah, kalau di sini ada template-template. Jadi template-template itu kalau kalian misalnya, oh gua mau mastering, ya kalian pakai template ini bisa ya. Atau ini untuk rehearse, latihan dan perform, ya ini pakai show. Ya ini ekstensinya titik show. Ya, termasuk ini kalau ini yang untuk kalau kita mau bikin lagu ada connection dengan website untuk generate loop ya, drum loop, bass loop, guitar loop dan sebagainya yang namanya pakai Splice. Jadi ada integrasi dengan Splice ya. Atau kita mau rekam audio langsung ya, ini bisa single track, gitar dan vokal atau full band. Jadi kalau full band nanti udah banyak track, gitar dan vokal ada 2 track, single track ya 1 track gitu ya. Nah, kalau sekarang sih kita pilih aja yang standarnya yang ini aja ya. Nanti kalau ini semua setting kita tuh sebenarnya bisa di save nanti di user ya. Contohnya ini saya udah bikin template untuk kita bikin Mars, musik Mars. Jadi kalau saya buka nanti udah banyak instrumennya, udah settingnya, tinggal kita rekam aja, nggak usah di setup lagi track-tracknya ya. Tapi sekarang kita pakai yang defaultnya masih kosong ya. Ini kita klik OK. Nah, inilah tampilan awal dari song yang kalau kita mau balik ke start page lagi, nah di sini ya. Dan Studio One mendukung kita membuka banyak song sekaligus ya. Contohnya inilah, saya ada lagu lain misalnya ya, contohnya ini ya. Jadi ini ada lagu yang udah saya bikin. Nah, kita bisa klik di sini, yang di sini nih dokumen ya. Kita bisa pindah ke song yang lain atau balik lagi ke song yang ini ya. Jadi atau kita bisa klik kanan. Nah, kita bisa pilih, misalnya ini bisa lebih dari 2 song dibuka. Misalnya ada 5 song, dan ini nggak bikin berat ya. Jadi walaupun kalian buka 5 lagu, dia ya aktif hanya yang kita lagi aktifkan ini di sini ya. Nah, kalau ini untuk balik ke halaman depan start page, mau ke lagu lagi, kita tinggal ini ya. Itu ya. Kalau ini transfer sebenarnya kalau ada sound bank atau sound bawaan dari Studio One atau manualnya ya. Nah, kita harus download semua ya, download semua supaya lengkap soundnya ya. Nah, itu kita klik sini. Kalau ini sih profil kita ya. Tuh, profilnya bisa kita edit ya. Tapi profil di account kita ya, itu ya. Semoga nggak ada info yang ini rahasia. Ya, jadi kita bisa edit langsung situ ya. Nah, itu ya. Jadi part 1 dari tutorial Studio One, panduan lengkap dari dasar hingga mahir, yang membahas tentang start page dan setting MIDI dan audio. Oh ya, sebelum ini saya sudah bikin video yang membahas fitur-fitur baru Studio One
Pro versi 7 ya. Jadi fiturnya ini mungkin video ini lebih cocok untuk yang udah pernah pakai ya, udah pernah pakai Studio One ya. Kalau belum mungkin agak bingung juga itu apa maksudnya ya, tapi kalau yang udah pernah pakai silahkan kalian cek dulu video itu tuh ya, apa aja fitur barunya. Nanti akan dijelaskan secara lebih detail dalam seri video ini, tutorial Studio One ini ya. Nah, itu kira-kira yang part pertama. Semoga bermanfaat. Jangan lupa nanti ya silahkan kalian komen kalau ada yang kurang jelas atau mau request tutorial apa di Studio One yang kalian inginkan, ya tentunya nanti akan dibuatkan ya, atau apapun yang kalian mau tanyakan di kolom komen ya. Oke, jangan lupa nanti video ini di like, kemudian di share ke teman-teman kalian, dan juga jangan lupa untuk subscribe karena banyak yang cuma nonton nggak subscribe ya. Oke, sampai ketemu lagi. Saya Agus Hardiman dari YouTube channel Asonika. Salam multimedia.